Halo semuanya, kembali kita bertemu dalam pelajaran geografi. Di pertemuan sebelumnya kita telah melakukan notes untuk bab 6 dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika hidrosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Perlu kita ketahui bahwa hidrosfer di sini artinya adalah lapisan air. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah berkaitan dengan siklus hidrologi atau siklus air. Kemudian yang kedua perairan laut. Dan yang ketiga poinnya adalah tentang perairan darat. Perairan laut ini yang akan kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan jenis laut. Yang kedua karakteristik fisik air laut. Dan yang ketiga adalah permasalahan dan konservasi laut. Kemudian, di dalam perairan darat ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan perairan di sungai, yang kemudian kedua perairan danau, rawa, air tanah, dan bagaimana mengkonversi air laut agar tidak cepat musnah atau tidak cepat habis untuk air bersihnya. Nah, yang pertama adalah siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan perjalanan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan turun kembali ke permukaan bumi. Kemudian siklus hidrologi ini juga akan kembali ke atmosfer, kemudian turun kembali. Ini adalah sebuah siklus air yang dimulai dari permukaan bumi, kemudian turun naik ke atmosfer dan akan turun kembali ke permukaan bumi. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa siklus hidrologi ini diawali oleh pemanasan oleh matahari kepada air yang berada di laut, sungai, danau, rawa, dan tumbuhan. Dengan pemanasan tersebut, permukaan molekul-molekul air akan memiliki energi yang cukup untuk melepaskan ikatan molekul-molekul tersebut. Kemudian, molekul-molekul tersebut terlepas dan menguap sebagai uap air yang tidak terlihat di atmosfer. Nah, proses penguapan air yang berasal dari air secara langsung atau dari air laut, dari sungai, ataupun air yang ada di danau, ini disebut sebagai proses evaporasi. Kemudian ada juga penguapan yang berasal dari tumbuhan. Nah, proses ini disebut sebagai transpirasi. Gabungan dari antara penguapan yang ada di lautan atau batang tubuh air dengan tumbuhan itu disebutnya dengan proses evapotranspirasi. Kemudian, uap air yang dalam suhu yang rendah akan berubah menjadi partikel-partikel air dan berkumpul menjadi awan. Nah, proses ini disebut sebagai proses kondensasi. Ketika awan-awan tersebut bergerak menuju pegunungan dengan bantuan angin, awan-awan tersebut menjadi dingin, dan jika telah jenuh air, maka akan turun sebagai hujan. Nah, proses ini disebut dengan proses presipitasi. Di permukaan bumi, air hujan yang ada langsung meresap ke dalam tanah dan ada yang mengalir di permukaan. Nah, air hujan yang mengalir di atas permukaan bumi atau di permukaan tanah ini disebut sebagai runoff. Sedangkan air hujan yang masuk ke dalam tanah secara vertikal ini disebutnya dengan istilah infiltrasi. Dan air hujan yang masuk ke dalam tanah kemudian mengalir secara horizontal di dalam tanah ini disebut dengan istilahnya perkolasi. Perkolasi ini akan terus berlanjut hingga nanti membentuk sebuah sungai di bawah permukaan bumi dan akan kembali bermuara ke laut ataupun ke sungai. Nah, itulah siklus dari atau perjalanan air dari permukaan bumi kemudian ke atmosfer dan akan kembali turun ke permukaan bumi. Di sini ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam siklus hidrologi. Yang pertama adalah evaporasi, itu penguapan dari batang tubuh air, kemudian transpirasi, ada evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi, runoff,
infiltrasi, dan perkolasi. Kemudian selanjutnya adalah yang akan kita bahas tentang karakteristik dan dinamika perairan laut. Nah, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan laut ini yang sering kita gunakan, namun sebenarnya istilah-istilah tersebut adalah berbeda. Yang pertama adalah tentang laut. Laut itu merupakan kolam air asin yang lebih kecil dibandingkan dengan samudra yang berada di sekitar benua. Nah, itu adalah laut. Diistilahkan sebagai kolam air asin. Kemudian yang kedua adalah pantai. Pantai ini merupakan wilayah yang dimulai dari titik terendah air laut saat surut hingga batas paling jauh gelombang saat pasang. Atau pantai ini adalah wilayah yang terkena akibat pasang dan surut air laut. Kemudian yang ketiga adalah pesisir. Pesisir adalah suatu wilayah yang lebih luas jika dibandingkan dengan pantai. Wilayah pesisir ini mencakup wilayah daratan sejauh masih mendapat pengaruh dari laut dan perembasan dari air laut pada daratan. Dan wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat. Nah, ini disebut sebagai wilayah pesisir. Pesisir ini dia lebih luas, jauh lebih luas jika dibandingkan dengan pantai. Kemudian selanjutnya adalah manfaat dari laut. Sebenarnya apa manfaat dari laut? Mungkin kita sudah tahu sebenarnya manfaat dari laut ini. Yang pertama adalah sebagai wilayah pertemuan arus dingin dan panas merupakan wilayah yang kaya ikan. Perlu kita ketahui bahwa arus laut, arus yang terdapat di laut itu bukan berarti semuanya dingin atau bukan berarti semuanya panas. Namun ada arus dingin dan ada arus panas. Nah, tempat pertemuan kedua arus tersebut merupakan wilayah yang kaya akan ikan. Kemudian yang kedua adalah arus laut dapat mempengaruhi iklim. Misalnya di Eropa Barat, banyak terjadi hujan karena pengaruh dari arus teluk. Arus teluk ini adalah arus yang bersifat panas. Kemudian yang ketiga adalah garam yang terkandung dalam laut dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini mungkin sudah tidak asing bagi kita. Kemudian yang ketiga, sebagai tempat untuk pembangkit tenaga listrik. Arus laut ataupun gelombang laut itu bisa digunakan atau dikonversikan menjadi pembangkit tenaga listrik. Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah penghasil sumber mineral, yang selanjutnya sebagai prasarana perhubungan dan pengangkutan bisa juga digunakan sebagai sarana transportasi. Kemudian yang terakhir sebagai tempat rekreasi. Banyak di antara kita kadang-kadang ketika sudah ada jadwal liburan kita akan berlibur ke pantai atau ke laut sebagai tempat rekreasi. Kemudian jenis-jenis laut. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah jenis laut berdasarkan proses terjadinya. Di sini ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah laut regresi. Ini adalah laut yang menyempit pada zaman es karena penurunan permukaan air laut. Contohnya di Indonesia laut regresi ini adalah Selat Makassar. Kemudian yang kedua adalah laut ingresi. Laut ingresi ini terjadi karena dasar laut mengalami gerak turun akibat gerak tektonisme. Dan yang ketiga adalah laut transgresi. Nah, laut transgresi ini bertolak belakang dengan laut regresi. Laut transgresi ini itu genangan air laut akibat naiknya air laut ketika berakhirnya zaman es. Sedangkan laut regresi itu terjadi karena penyempitan, laut transgresi terjadi perluasan dari laut karena mencairnya es atau berakhirnya zaman es. Kemudian selanjutnya jenis laut berdasarkan kedalaman. Nah, laut ini bisa juga dikategorikan dibagi jenisnya berdasarkan kedalamannya. Di sini ada 4 zona kedalaman laut. Yang pertama adalah zona litoral. Zona ini disebut juga sebagai zona pasang surut air laut. Kemudian yang kedua adalah zona neritik. Ini adalah laut yang memiliki kedalaman dimulai dari 0 meter sampai pada kedalaman 200 meter
di bawah permukaan air laut. Nah, karakteristiknya di sini adalah wilayah yang kaya akan biota laut, baik tumbuhan maupun ikan laut, karena pada zona ini sinar matahari tembus sampai ke dasar laut. Kemudian yang ketiga adalah zona abatial. Zona abatial ini kedalamannya dimulai dari batas zona neritik sejauh 200 meter sampai kepada kedalaman 2000 meter. Nah, pada zona ini biota laut jumlahnya sudah terbatas karena memang sinar matahari tidak tembus sampai ke dasar laut. Dan yang terakhir adalah zona abisal. Ini adalah wilayah atau zona yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter di bawah permukaan air laut. Tekanan air di sini sangat besar, suhunya sangat rendah, dan hampir tidak ada di sini tumbuhan laut ataupun hewan-hewan laut. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita bahas di sini adalah tentang keadaan fisik air laut. Keadaan fisik air laut ini banyak sebenarnya, cuman ada beberapa hal yang kita bahas saja, yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang salinitas air laut. Salinitas air laut ini tingkat keasinan air laut. Nah, setiap tahun dari kadar garam air laut itu terus akan bertambah karena sungai-sungai di seluruh dunia setiap tahunnya mengangkut garam. Jadi perlu kita ketahui di sini bahwa garam-garam yang terdapat di lautan itu sebenarnya berasal dari dibawa oleh sungai dari batuan-batuan yang berada di pegunungan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar garam yang tidak sama di setiap laut itu. Yang pertama adalah besar kecilnya penguapan. Semakin besar penguapan air laut, kadar garamnya akan semakin tinggi. Kemudian, yang kedua adalah banyak sedikitnya curah hujan. Semakin banyak curah hujan, semakin rendah kadar garamnya. Kemudian yang ketiga, banyak sedikitnya air tawar dari sungai yang masuk. Yang keempat, banyak sedikitnya cairan es yang masuk ke laut. Hal ini terjadi di daerah yang mengalami musim dingin. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah arus laut. Dengan adanya arus laut, terjadi percampuran kandungan garam, sehingga kadar garamnya akan lebih merata. Nah, itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi tidak samanya kandungan garam dari setiap laut. Kemudian yang kedua adalah suhu dan warna air laut. Suhu ini merupakan kondisi panas atau dinginnya dari air laut. Nah, suhu ini adalah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan organisme laut. Rata-rata suhu laut di dunia itu adalah sekitar 17,4 derajat Celcius, sedangkan suhu laut di Indonesia itu rata-ratanya 26,3 derajat Celcius. Suhu rata-rata di laut di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata suhu laut di dunia, karena di Indonesia lebih banyak menerima sinar matahari dan wilayah tropis. Kemudian, semakin dalam air laut, suhunya akan semakin dingin. Warna air laut. Ada dua hal yang mempengaruhi warna air laut itu. Yang pertama adalah zat larutan organisme atau zat lain yang terdapat di laut atau di air laut. Contohnya adalah laut merah. Airnya kadang-kadang kelihatan merah karena banyaknya ganggang laut yang sifatnya memantulkan warna merah dari sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah warna dasar dari laut. Contohnya adalah laut hitam. Air lautnya kelihatan hitam karena memang dasar lautnya yang berwarna hitam. Kemudian yang selanjutnya adalah arus laut. Arus laut ini adalah gerakan air laut yang mempunyai peredaran tetap dan tidak tetap. Pada umumnya, arus laut disebabkan oleh pengaruh angin, perbedaan kadar garam air laut, perbedaan suhu, serta pasang naik dan pasang surut dari air laut ini. Ada beberapa manfaat dari arus laut itu untuk kehidupan kita. Yang pertama, arus musim digunakan nelayan untuk bepergian dan pulang kembali, terutama untuk para nelayan yang masih mempergunakan perahu layar. Yang kedua adalah arus konveksi menyebabkan peredaran air
atau sirkulasi air. Hal ini mempengaruhi pengangkutan bahan makanan yang berpengaruh pula terhadap perkumpulan ikan. Kemudian yang ketiga, arus laut bisa dijadikan atau dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Dan yang keempat, manfaat dari arus laut inilah menyebarkan tumbuh-tumbuhan. Misalnya, kelapa dapat terbawa arus ke tempat lain, dihempaskan ke pantai dan kemudian tumbuh di wilayah atau di tempat tersebut. Nah, ini adalah beberapa arus, macam-macam arus yang ada di dunia. Yang berwarna merah ini merupakan arus yang panas, sedangkan yang berwarna biru itu merupakan arus dingin. Nah, di Indonesia sendiri, di sini bisa kita lihat, di sini dipengaruhi oleh arus yang bersifat panas, itu disebut dengan arus ekuatorial atau arus khatulistiwa. Yang selanjutnya adalah tentang perairan wilayah. Perairan suatu wilayah dapat diukur dengan 3 macam cara. Nah, yang pertama adalah batas teritorial, yang kedua batas kontinen, dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau disebut dengan ZEE. Batas teritorial adalah batas yang ditarik dari sebuah garis dengan jarak 12 mil ke arah laut bebas. Sedangkan laut yang terletak pada sebelah dalam garis dasar laut tersebut disebut sebagai laut pedalaman. Nah, bisa kita lihat di sini, laut teritorial itu adalah laut yang diukur dari arah pantai atau wilayah pasang surut ke arah laut lepas sejauh 12 mil. Sedangkan batas landas kontinen adalah dasar laut jika dilihat dari benua dan kontinen. Wilayah ini merupakan sebuah dangkalan laut atau laut dangkal dengan kedalaman tidak lebih dari 150 meter. Nah, jauhnya laut ini tergantung dari kedalaman laut. Semakin dangkal laut itu ke arah laut lepas, maka landas kontinennya akan juga semakin jauh. Kemudian yang terakhir adalah laut atau zona ekonomi eksklusif. Adalah batas dengan jarak 200 mil dari garis dasar laut ke arah laut bebas. Contohnya di sini adalah ada Pulau Miangas, pulau terluas dari Indonesia yang berada di Pulau Sulawesi atau Pulau Sulawesi, diukur sejauh 200 mil ke arah luar dari Pulau Miangas tersebut. Nah, itu adalah wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ada beberapa permasalahan laut di Indonesia. Yang pertama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Itu tentang di Indonesia masih ketertinggalan ilmu dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan laut. Kemudian yang kedua, minimnya atau sedikitnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dari keamanan laut. Karena minimnya kualitas dan kuantitas sarana ini, maka hasil laut di Indonesia sering dicuri oleh berbagai negara yang ada di sekitar Indonesia. Yang kedua adalah budaya. Nah, budaya di kita yang berkembang itu adalah pembangunan itu masih berorientasi ke daratan. Sedangkan kelautan itu sedikit sekali orientasinya. Sehingga di sini kita berpikirnya terbalik. Padahal seharusnya pembangunan itu lebih banyak atau orientasinya lebih banyak pada lautan. Sehingga lautan yang kaya akan sumber daya alam bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sangat minim di bidang perencanaan, pengelolaan, maupun hukum dan keamanan laut. Kemudian yang keempat berkaitan dengan ekologi atau lingkungan. Nah, laut-laut di kita itu kehancuran terumbu karangnya sudah sangat memprihatinkan. Rawa pantai dan hutan mangrove-nya juga sudah mulai atau sudah sangat memprihatinkan tentang kehancurannya. Dan yang terakhir, permasalahan laut di Indonesia itu adalah tentang pembangunan, eksploitasi, eksplorasi, dan pembangunan di laut menyebabkan pencemaran dan degradasi laut. Nah, itu adalah sekelumit atau sedikit jika dibandingkan dengan masih banyak yang lainnya dari permasalahan laut yang ada di Indonesia.
Dengan telah diketahuinya berbagai macam permasalahan laut di Indonesia, maka yang akan muncul dalam pikiran kita adalah bagaimana mengkonservasi perairan laut Indonesia tersebut. Nah, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk proses konservasi perairan laut itu. Yang pertama, diperhitungkan proses pengembangan alam agar sumber daya laut tidak akan cepat habis. Artinya, proses pengambilan sumber daya laut itu haruslah secara efektif dan tidak terlalu boros. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan mengenai kehidupan di laut harus ditingkatkan. Nah, ini sangat perlu sebenarnya dipahami tentang pengetahuan kita tentang kehidupan di laut. Yang selanjutnya adalah lalu lintas samudera harus aman dan tertib. Kemudian yang keempat, laut dipergunakan untuk perdamaian, bukan untuk perang. Banyak di antara kita atau negara-negara di dunia ini yang menjadikan laut itu sebagai tempat percobaan perang. Nah, tempat-tempat percobaan perang ini nanti akan mempengaruhi kerusakan dari alam laut itu atau bawah laut tersebut. Yang selanjutnya adalah semua negara harus memikul tanggung jawab menjadi penjaga dan pengelola sumber daya laut yang baik. Nah, itu adalah 5 hal yang perlu kita lakukan dalam konservasi dari perairan laut tersebut. Selanjutnya, silakan kerjakan tugas yang telah tersediakan dan terima kasih.